Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat info haji umroh yang dimuliakan Allah, puluhan calon jamaah haji furoda atau mujamalah dari Indonesia terancam batal berangkat ke Tanah Suci karena visa yang tidak kunjung terbit. Menjelang closing date atau kedatangan terakhir jamaah pada 3 Juli 2022 besok, masih banyak yang belum mendapatkan kepastian. Berdasarkan data pada Jumat sore tanggal 1 Juli 2022 kemarin, setidaknya baru 30% calon jamaah haji furoda yang dipastikan berangkat karena sudah mendapatkan visa. Sebagaimana diketahui bersama bahwa program haji furoda atau mujamalah merupakan program perjalanan haji yang langsung dari Kerajaan Arab Saudi yang tidak memanfaatkan kuota haji reguler dari pemerintah Indonesia atau lazim juga disebut dengan haji non-kuota. Dengan haji furoda itu, maka seseorang bisa berangkat ke Tanah Suci pada tahun itu juga dan tanpa harus mengantri untuk haji hingga puluhan tahun. Akan tetapi masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memasarkan haji furoda dengan cara yang ilegal. Salah satunya dengan menggunakan visa ziarah maupun visa kerja yang memang bukan diperuntukkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Modus visa ziarah ini sudah memakan korban, yakni beberapa jemaah yang ditolak masuk Mekah dan dipulangkan kembali ke tanah air. Namun terkuak ada lagi satu modus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelabuhi petugas Arab Saudi, yakni menggunakan visa haji furoda dari negara asing, dalam hal ini dari Singapura dan Malaysia. Dikutip dari laman celebrities.id, sebanyak 46 calon jamaah haji furoda asal Indonesia terancam dideportasi oleh otoritas Arab Saudi karena mereka masuk dengan menggunakan visa tidak resmi. Bahkan travel yang memberangkatkan jamaah haji tersebut diketahui travel abal-abal atau tidak terdaftar di Kementerian Agama. Di dalam keterangan media online tersebut, perusahaan yang memberangkatkan jamaah haji furoda tidak resmi ini adalah PT Inisial AIT. Perusahaan ini beralamat di Bandung, Jawa Barat. Kronologinya, jamaah furoda ilegal ini berawal saat adanya informasi tentang adanya puluhan jamaah yang tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Mereka sebelumnya menumpang pesawat Garuda Indonesia dan tiba di Jeddah pada hari Kamis 30 Juni 2022 kemarin. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Bapak Arsyad Hidayat bersama tim didampingi sejumlah pegawai KJRI Jeddah kemudian mengecek langsung jamaah furoda yang tertahan di bandara ini. Di dalam bandara, puluhan jamaah yang sudah mengenakan kain ihram tersebut tampak dikumpulkan oleh otoritas Arab Saudi di salah satu ruangan. Dari pengecekan diketahui mereka gagal masuk Arab Saudi karena saat pemeriksaan imigrasi identitas jamaah tidak terdeteksi dan tidak cocok. Puluhan jamaah yang tertahan tersebut memang sudah mengantongi visa haji, namun visa mereka justru diketahui bukan berasal dari Indonesia, yakni berasal dari negara asing seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan hingga hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 kemarin, pimpinan travel masih berupaya melobi otoritas Arab Saudi agar diizinkan masuk. Bapak Arsyad Hidayat memastikan 46 jamaah yang diberangkatkan oleh PT Al-Fatih Indonesia tersebut tidak mendapatkan visa haji furoda dari Indonesia. Dengan dasar itu, ketika menjalani pemeriksaan di imigrasi bandara, otomatis jamaah tersebut tidak akan lolos sebab data di paspor diketahui berbeda dengan data di visa.
Selain itu, PT Inisial AIT ini juga tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang dibolehkan memberangkatkan jamaah furoda. Bahkan travel ini juga diketahui belum terdaftar untuk penyelenggaraan umroh resmi. Di regulasi jelas yang boleh memberangkatkan jamaah haji furoda harus resmi terdaftar di Kemenak, dan sebagian PIHK saat ini tengah mengantri menunggu penerbitan visa di Jakarta, ujar Bapak Arsyad. Sementara itu, sejumlah jamaah telah mengaku mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, antara 200 hingga 300 juta per jamaah agar bisa berangkat haji dengan jalur haji furoda atau haji mujamalah ini. Salah seorang jamaah yang bernama Wanto yang berasal dari Bandung mengaku ia dan jamaah lainnya dikumpulkan di sebuah hotel di dekat Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2022 kemarin untuk persiapan pemberangkatan. Namun pemberangkatan selalu mundur lantaran persoalan visa dan lain-lain. Sejumlah jamaah sempat dicoba diberangkatkan melalui jalur Bangkok, Oman, dan Riyadh. Namun di Bangkok, jamaah dideportasi ke Jakarta karena ada persoalan dokumen. Saya lelah sekali. Saya ini korban. Mohon dibantu agar bisa berhaji, ujar Wanto pasrah di depan petugas PPIH dan KJRI. Sementara itu, pimpinan dari travel PT AIT ini, Bapak Ropidin, mengaku pihaknya memang berupaya masuk Arab Saudi dengan memanfaatkan visa furoda dari Singapura dan Malaysia. Praktik ilegal ini sudah dia lakukan bertahun-tahun sejak tahun 2014 yang lalu. Bahkan pada tahun 2015 yang lalu, travel ini sempat tersandung kasus karena jamaah tertahan di Filipina saat kepulangan lantaran diketahui menggunakan visa asing. Sejak dari Indonesia, saya sebenarnya sudah ada keraguan, tapi ini kita coba karena visa dari Indonesia tidak kunjung terbit, kata pimpinan travel tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK Dakar Bandara, Bapak Zainal Abidin, menegaskan praktik penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh PT Inisial AIT ini menyalahi aturan. Dan dalam hal ini, jamaah menjadi korban penyelenggaraan yang coba-coba masuk dengan memanfaatkan visa haji furoda dari Singapura dan Malaysia. Sementara itu, dari Surabaya, Jawa Timur, sepasang suami istri calon jamaah haji furoda mengaku hanya bisa pasrah atas sulitnya mendapatkan visa haji furoda. Dikutip dari laman majalah nurani.com, pada tanggal 30 Juni 2022, calon jamaah tersebut merasa keberatan dan susah karena di detik-detik terakhir menjelang hari keberangkatan terjadi perubahan yang dahsyat akibat sangat langkanya dalam mendapatkan visa haji furoda. Pasangan suami istri dan calon jemaah haji furoda tersebut merasa sangat berat karena harus menambah biaya yang tidak sedikit, yaitu berkisar antara 5.000 sampai 10.000 US dollar atau setara 75 sampai 150 juta rupiah. Permasalahan ini menjadi cobaan yang berat bagi calon jamaah haji furoda maupun bagi travel penyelenggara ibadah haji khusus. Mengetahui besarnya penambahan biaya itu, jamaah tersebut mengaku tidak punya uang sebanyak itu. Mereka berkata, "Saya tidak punya uang sebanyak itu, hanya punya air mata. Ya Allah, panggil kami dengan cara yang mudah. Haramain-Mu terlalu suci untuk kami bayar dengan rupiah." Doa pasangan suami istri tersebut yang enggan disebutkan identitasnya.
Sementara itu, dikutip dari laman kontan.co.id, Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI, Bapak Syam Resviadi mengatakan hingga Jumat sore pada tanggal 1 Juli 2022 kemarin, baru 30% calon jamaah haji Furoda yang dipastikan berangkat karena sudah mendapatkan visa Furoda. Dengan kondisi itu, diprediksi calon jamaah haji Furoda sekitar 50% hingga 70% terancam gagal berangkat. Sebagai gambaran, setiap tahunnya rata-rata jamaah haji melalui program khusus haji Furoda ini terdapat sekitar 4.000 jamaah. Dan dalam hal ini, Kerajaan Arab Saudi memiliki hak penuh untuk memberikan izin masuk terhadap setiap calon jamaah haji Furoda. Baik sahabat, demikian info terbaru tentang pelaksanaan haji tahun ini, khususnya pemberangkatan haji dari jalur Furoda atau Mujamalah. Semoga semua jamaah haji Indonesia maupun di seluruh dunia ini diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga mendapatkan pahala haji mabrur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.